apa rencana Anda untuk bisa membiayai, ada ilustrasi Mas Ganjar, untuk TPS saja, TPS kurang lebih itu nanti akan ada 810.000. Ya. Jadi kalau satu TPS satu saksi dikasih 1 juta begitu ya, itu sudah 800 miliaran lebih sendiri, baru soal TPS, belum yang lain-lain, mahal sekali. Bagaimana strategi Anda untuk bisa membayar biaya yang besar itu Mas? Ada yang lupa Mbak Nana sampaikan seolah-olah saya sedang berjalan sendiri. Tidak. Ada partai yang mengusung dan besok itu Mbak, untuk pertama kalinya Pilpres dengan pilihan legislatif bersama. Maka sekarang soal pembiayaan dari partai menyiapkan sehingga nanti saksinya kan tidak sendiri-sendiri. Saksinya bersama. Maka secara sistematis kami melakukan pelatihan saksi. Siapa mereka? Ada partai-partai pengusung, kader-kader partai, termasuk para relawan. Sehingga sebenarnya pembiayaan gotong royong sudah disiapkan oleh mereka. Saya ternyata tidak diberikan tugas untuk itu. Maka saya berjalan saja sesuai dengan apa yang menjadi penugasan saya sebagai seorang capres. Itu kalau baru satu unit? Ya. Ada lagi unit-unit yang lain tentunya? Betul. Dan ada sebenarnya ketentuan di dalam undang-undang Pilpres ya, atau pilihan legislatif itu, donasi bisa dilakukan kok secara terbuka. Yang penting satu, bisa transparan, bisa akuntabel, dan kelak kemudian pasti akan dimintai pertanggungjawabannya ketika kemudian mereka harus melakukan selama perjalanan kampanye sampai kemudian di akhir. Itu. Saya kira model pembiayaannya sangat beragam. Seorang anak muda Indonesia yang tinggal di Amerika, tiba-tiba telepon saya tidak terlalu kenal. Kemudian dia datang dan dia menyampaikan beberapa pengalamannya, dia mengikuti kontestasi 2 Pilpres yang ada di sana. Dan ternyata dia menjadi salah satu tim suksesnya di sana. Lalu dia sampaikan kepada saya, Mas saya mau bantu, saya nggak kenal tapi saya mau bantu Mas Ganjar. Apa yang kamu bantu? Saya punya aplikasi. Aplikasi ini bisa kita pakai untuk berkomunikasi dengan publik, menyampaikan gagasan, ide dan sebagainya, termasuk bagaimana fundraising dilakukan. Ada 2, donasi yang bisa diberikan oleh mereka, dan yang kedua kita bisa menjual merchandise di sana. Saya kira ide-ide kreatif inilah yang kelak kemudian perlu kita akomodasi yang datang dari anak muda itu. Mas Ganjar, soal pendanaan partai politik, Anda pernah mengusulkan agar partai politik mendapat bantuan dana 1 triliun setiap tahun dari APBN. Apakah Anda masih pada gagasan yang sama Mas? Ini Anda sampaikan tahun 2021 waktu Betul. itu. Masih gagasannya masih sama? Masih, sebenarnya tidak itu Mbak. Lebih jauh lagi ketika saya masih di DPR RI. Menarik sih sebenarnya, ada hu-nya tadi. Gitu ya. Ada teman-teman saya yang menjadi dosen ilmu politik di sini. There are no democracy without political party. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada calon presiden yang tidak diusulkan oleh partai politik. Tapi kalau gubernur kepala daerah bisa. Oleh perorangan. Apa yang mau saya ceritakan? Pernah saya menjadi tim lobby. Pernah saya menjadi ketua pansus. Pernah saya menjadi anggota pansus ketika menyusun undang-undang parpol dan pemilu, termasuk Pilpres. Saya ada di dalamnya. Saat itu berbincanglah semua orang, sampai dalam sumber pembiayaan partai politik adalah badan usaha milik partai. Tapi apa yang diputuskan? Tidak ada yang setuju Mbak. Lalu partai hari ini suaranya hanya dihargai sedikit sekali. Sehingga akumulasinya bergantung dari representasi seluruh jumlah yang ada. Apa yang terjadi Mbak? Duitnya sedikit. Kemudian berangkatlah 2 tim, satu pergi ke Amerika, satu pergi ke Jerman. Lalu membandingkan 2. Amerika saya kira lebih pada personal yang masuk. Tapi sistem kepartaian yang ada di Eropa berbeda, Jerman berbeda. Maka kenapa banyak sekali yayasan atau stiftung yang ada di sana? Konrad, Friedrich Naumann Stiftung. Contoh-contoh itu yang kemudian mendorong, saya tanya sama anggota parlemen sana, duit Anda gede banget. Iya, kami gede banget. Kami melakukan kaderisasi partai, itu sumber rekrutmen kader. Kami menyiapkan pemimpin, kami menyampaikan gagasan dan ideologi ke seluruh dunia, dan kami membiayai dari itu. Mbak, kalau tidak ekstrim multi partai, tapi simple multi partai yang kita lakukan, maka apa yang terjadi? Partai tidak terlalu banyak. Kalau partai tidak terlalu banyak, 1 triliun untuk sebuah perjalanan demokrasi tidak terlalu banyak. Tapi ada catatannya Mbak, karena ini duit negara, maka pengelolaannya harus transparan dan akuntabel, dan BPK turun untuk memeriksa itu. Maka fair menurut saya. Dan di tengah banyaknya program yang Anda usung Mas,
seberapa ini akan jadi prioritas? Prioritas. Karena misalnya Mas, kalau sekarang kan aturannya itu Rp1.000 per suara sah, teman-teman. Jadi yang paling besar dapat APBN itu sekarang partai Anda, Mas Ganjar. Dapat PDI Perjuangan karena suaranya terbanyak, dapat uang APBN-nya juga terbanyak, 27 miliar. Kecil. Itu kecil ya, Mas? Banget. Dibandingkan dengan? Mbak, Anda mau melakukan kaderisasi seperti apa, Mbak? Maka kalau partai kemudian sebagai sumber kader, dia harus mengedukasi, ya kadernya, ya publik. Lalu Anda ingin mendapatkan seorang pemimpin yang tumbuh dari sana. Anda berharap 27 miliar untuk melakukan itu, Mbak? Tidak bisa. Akhirnya blended. Saya umpama bagaimana cara saya mengembangkan diri saya sendiri. Bagaimana kemudian saya pernah berhubungan dengan banyak sekali lembaga-lembaga donor yang ada di sana dan kami diskusi. Itu yang kemudian kita lakukan. Oke. Dan seberapa itu akan jadi skala prioritas Anda, Mas Ganjar? Atau ini tidak terlalu penting dibandingkan tadi agenda prioritas Anda? Sorry Mbak, dua hal berbeda dari pertanyaan ini. Jangan confuse dulu Mbak. Itu anggaran untuk partai Mbak, tidak untuk pilpres. Maka kalau kemudian kita akan agendakan itu, tentu itu ranah partai. Ranah saya adalah ngurus negara, ranah saya adalah dalam konteks pilpres, maka bukan dengan anggaran itu kita gunakan. Tapi yang saya ceritakan pertama. Lalu kami akan lakukan sudah yang tadi kami sampaikan 3 pondasi, nggak banyak Mbak. Pondasi pertama adalah bagaimana kemudian anggaran itu bisa naik, tidak bocor, kemudian kita bisa membiayai sekolah. Yang miskin bisa mendapatkan sekolah terbaik sampai di UGM ini atau di perguruan tinggi yang lain. Dan kemudian guru, dosen bisa mendapatkan penghasilan yang layak, risetnya bagus, persoalan diselesaikan oleh mereka secara kolaboratif. Digitalisasi pemerintahan agar governance lebih baik. Agar kemudian integritas terjaga dan sekali lagi Mbak, tidak bocor. Karena kalau kita ketemunya masih orang-orang terus menerus, tidak bisa Mbak. Pasti akan terjadi negosiasi. Dan korupsinya mesti dibasmi. 3 saja yang menjadi fondasi utama.